Di era digital, yang menuntut setiap orang untuk terus bersuara dan mengomentari, keheningan menjadi sebuah kemewahan yang langka. Di tengah hiruk-pikuk informasi, sebuah sunnah yang sering terlupakan justru menawarkan kekuatan, yakni keutamaan diam. Jauh dari anggapan sebagai sikap pasif, disiplin spiritual ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini bukanlah ajakan untuk membisu total, melainkan undangan untuk menemukan kembali kebijaksanaan dalam memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam. Landasan utama dari etika lisan dalam Islam tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani menganalisis hadis ini sebagai jawami al-kalim, kalimat ringkas namun padat makna. Logikanya sangat kuat. Hadis ini memberikan dua pilihan utama bagi seorang mukmin. Pilihan pertama dan utama adalah berkata baik. Dan pilihan kedua, jika yang pertama tidak dapat dipenuhi, adalah diam. Tidak ada pilihan ketiga untuk perkataan yang sia-sia atau batil. Kaidah biner yang tajam ini, berkata baik atau diam, berfungsi sebagai sebuah filter spiritual yang sangat relevan. Jika diterapkan pada lini masa media sosial, berapa banyak ucapan, komentar, atau status yang akan lolos dari saringan ini. Prinsip ini secara tidak langsung mendefinisikan kebisingan digital sebagai segala sesuatu yang berada di luar dua pilihan tersebut, yakni ucapan yang tidak mengandung kebaikan. Sebelum menyelami keutamaan diam, penting untuk menggarisbawahi pilihan pertama yang diperintahkan oleh hadis tersebut, yakni berkata baik. Ibnu Hajar menegaskan bahwa kategori kebaikan ini mencakup setiap perkataan yang dituntut oleh syariat, baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Ini adalah ranah di mana diam justru menjadi sebuah kesalahan. Termasuk dalam kategori berkata baik adalah menyuarakan kebenaran, memberikan kesaksian yang adil, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, serta menyuarakan kritik atau protes terhadap kezaliman secara beradab. Al-Quran secara tegas memerintahkan hal ini dalam surah An-Nisa, ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Dengan demikian, sunnah diam tidak berlaku saat kebenaran perlu ditegakkan. Lantas, jika berkata baik begitu utama, mengapa diam seringkali disandingkan sebagai pilihan yang setara? Imam Al-Ghazali menawarkan sebuah rasionalitas yang mendalam. Beliau memaparkan betapa banyaknya penyakit lisan yang mencakup kesalahan, kebohongan, ghibah, namimah, adu domba, riya, nifak, perkataan keji, perdebatan, dan berbicara dalam kebatilan. Semua ini, menurut Al-Ghazali, terasa ringan di lisan dan manis di hati. Analisis Imam Al-Ghazali ini seolah menjadi sebuah diagnosis dini bagi penyakit era digital, di mana penyakit lisan kini termutasi menjadi penyakit jari di papan ketik. Beliau lantas menyimpulkan dengan sebuah kaidah emas. Maka dalam berbicara ada bahaya, dan dalam diam ada keselamatan. Al-Quran secara spesifik memuji hamba-hambanya yang berhasil menjauhkan diri dari perkataan yang tidak berguna atau sia-sia, al-lagu. Sifat ini bahkan disebutkan sebagai salah satu karakteristik utama orang beriman, yang akan meraih falah, keberuntungan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-3. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ibnu Ashur, dalam analisisnya terhadap ayat ini, mendefinisikan lagu sebagai perkataan yang batil, al-kalam al-batil. Beliau juga menyoroti hubungan indah antara khusyuk dalam sholat dengan menjauhi lagu. Sholat adalah bentuk perkataan terbaik, doa. Maka orang yang terbiasa dengannya, secara alami akan menjauhi perkataan yang batil. Dalam konteks hari ini,
Lagu dapat berupa perdebatan tak berujung di kolom komentar. Kemampuan untuk berpaling dari kebisingan digital ini, menurut Al-Quran, adalah sebuah pencapaian spiritual. Mekanisme internal untuk mampu menahan lisan, adalah kesadaran akan akuntabilitas total. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan prinsip ini dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas, yang selalu siap mencatat. Ibnu Ashur menjelaskan, bahwa ayat ini mencakup setiap ucapan, sekecil apapun. Prinsip akuntabilitas ini, bahwa setiap tweet dan komen akan ditimbang, menjadi rem paling kuat bagi lisan dan jari. Kesadaran ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Beliau menjawab, 2 rongga, yakni mulut dan kemaluan. Ini ditutup dengan hadis panjang kepada Muaz bin Jabal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah manusia tersungkur ke dalam neraka di atas wajah mereka? Tidak lain karena hasil panen lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Menghidupkan sunnah diam di era digital, bukanlah sebuah ajakan untuk menjadi apatis atau membisu di hadapan kezaliman. Sebaliknya, ia adalah sebuah disiplin untuk menguasai lisan. Hadis fundamental, berkata baik atau diam, mengajarkan sebuah filter spiritual. Jika sebuah ucapan tidak termasuk dalam kategori kebaikan, seperti menegakkan keadilan atau memberi nasihat, maka diam menjadi pilihan yang lebih bijaksana dan menyelamatkan. Ini adalah tentang mengalihkan energi dari kebisingan lagu yang tak berkesudahan. Agar saat benar-benar perlu bicara, suara yang keluar adalah suara kebaikan yang bergema dan bermakna. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.